Shalom, salam kamu spesial. Saya senang kita berjumpa lagi malam ini di dalam hari-hari menyongsong Natal tanggal 25 Desember. Dan malam ini saya ingin mengangkat satu topik geger. Presiden Jokowi lewat dan disambut di konser Natal di Balai Kota Solo. Ya, kabar sukacita Natal diberitakan. Nah, kita bersyukur karena kita punya presiden yang luar biasa, yang sangat nasionalis dan sangat toleran. Dan beliau menurunkan kepribadian beliau itu atau sifat beliau yang toleran itu kepada anaknya, yaitu Gibran Rakabuming Raka, ya, wali kota Solo yang luar biasa. Kenapa? Karena tahun ini Solo, kota Solo menjadi berbeda. Secara khusus di Balai Kota Solo, ya, ada begitu banyak ornamen Natal, ada begitu banyak hiasan Natal, dan teristimewa Bapak Wali Kota yaitu Gibran Rakabuming Raka mengizinkan diadakan konser di Balai Kota Solo. Ini luar biasa. Biarlah ini menjadi semacam dorongan atau daya tarik buat kota-kota yang lain untuk mereka juga bisa mengadakan konser-konser. Setiap hari besar agama boleh dirayakan dengan meriah, dengan bebas, tanpa takut. Nah, sebelumnya untuk lebih jelas mari kita saksikan video ini. Setelah kita menyaksikan video itu, sekali lagi kita berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi yang senang untuk melihat apa yang terjadi di kota Solo. Waktu beliau lewat, beliau melambaikan tangan kepada masyarakat yang ada, yang menyaksikan konser Natal. Ini sesuatu yang luar biasa dan kita juga bangga, ya, dengan anak beliau yaitu Gibran Rakabuming, ya, yang betul-betul seorang wali kota yang luar biasa, yang bahkan saya menonton dalam video yang lain, beliau berjanji untuk setiap hari raya agama yang ada di Indonesia dirayakan dengan meriah. Nah, kita kembali kepada apa yang ingin saya bicarakan malam ini. Malam ini saya ingin supaya kita akan saya khusus fokus kepada berita Natal. Dan saya ingin kita membaca dari Lukas pasal 2
ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Di situ dikatakan Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud." Nah, saya percaya bahwa ini ayat yang luar biasa. Sebagai orang Kristen di dalam suasana Natal, ayat ini menjadi ayat favorit kita. Dan saya memberi topik secara khusus untuk renungan ini adalah kabar sukacita Natal. Ya, kita tahu bahwa Natal adalah sesuatu yang spesial di dalam kekristenan, karena di dalam Natal itu ada kabar sukacita yang disampaikan oleh para malaikat, bahwa ada kesukaan besar yang Tuhan sampaikan. Nah, ada dua hal yang kita bisa belajar secara singkat. Yang pertama adalah kabar sukacita Natal adalah aku memberitakan kesukaan besar bagi segala bangsa. Inti dari berita Natal, Bapak Ibu Saudara-saudara, adalah adanya pemberitaan ya tentang kesukaan yang besar bagi segala bangsa. Kalau kita belajar Alkitab dengan baik dari Perjanjian Lama, Kejadian sampai Melaki, kita melihat di situ bahwa sepertinya hanya ada satu bangsa yang spesial di hadapan Tuhan, yaitu bangsa Israel. Tuhan melakukan mujizat-mujizat, Tuhan memelihara, Tuhan memberkati bangsa Israel. Bangsa-bangsa yang lain seperti bangsa-bangsa yang tidak dipedulikan. Bahkan kalau kita belajar Alkitab, kita akan menemukan bahwa orang Israel menganggap bahwa bangsa di luar bangsa mereka adalah bangsa yang terkutuk. Bahkan direndahkan bangsa di luar Israel. Bahkan kalau kita membaca tentang bagaimana Yesus melakukan mujizat bagi perempuan Sirofenisia, di situ Yesus mengungkapkan bahwa hanya anjing-anjing mendapatkan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Ini adalah pandangan orang Yahudi bahwa bangsa di luar Israel hanyalah anjing. Ya, mereka hanya dibuat atau diciptakan seperti binatang. Tetapi kita bersyukur karena berita Natal ya adalah berita untuk semua bangsa, semua bangsa. Bahkan kalau kita membaca atau kita meneliti lebih jelas, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, kata yang dipakai untuk bangsa yaitu Lahos. Lahos itu bukan sekedar suatu bangsa yang besar, tapi suku-suku bangsa. Artinya apapun suku kita, ya, itu kita mendapatkan kabar sukacita. Mungkin engkau suku Jawa, mungkin engkau suku Aceh, mungkin engkau suku Minangkabau, engkau suku Timor, engkau suku Rote atau suku Manado atau Sangir dan sebagainya. Berita Natal itu disampaikan, ya, disampaikan kepada semua bangsa, ya. Nah, kalau kita juga melihat kata memberitakan, kata memberitakan di dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah euangelizo. Euangelizo itu bukan saja memberitakan kabar sukacita, ya, tetapi arti yang lain adalah membawa kabar yang mengembirakan atau memberitakan kabar kesukaan. Natal adalah kabar yang menggembirakan bagi kita semua. Saya tidak tahu keadaanmu waktu atau saat ini waktu engkau menyambut Natal. Mungkin engkau sedang ada dalam kekurangan, mungkin engkau sedang ada dalam kedukaan, mungkin engkau sedang ada di dalam suasana yang sedih oleh karena banyak masalah yang terjadi. Saya mau katakan, kalau engkau percaya kepada Yesus, kabar kesukaan yang disampaikan oleh malaikat ini adalah untuk engkau. Apabila engkau membuka hati dan percaya, maka engkau akan mendapatkan kabar sukacita. Dan kabar sukacita itu bukan sukacita yang biasa. Ya, dengan jelas Yesus mengatakan bahwa dia memberi sukacita yang melampaui apa yang kita bisa nikmati di dunia ini. Ada sukacita yang besar yang Tuhan mau. Paulus mengatakan bahwa sukacita yang melampaui segala akal.
Kalau kita percaya kepada Kristus, kita menerima Kristus, maka kita memiliki kabar sukacita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kabar sukacita Natal adalah hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya, dengan jelas kedatangan Yesus atau kelahiran Kristus sebagai bayi Natal 2000-an tahun yang lalu adalah kabar sukacita bagi kita. Kenapa? Karena di situ dikatakan, malaikat mengatakan bahwa telah lahir bagimu Juru Selamat. Ya, manusia selama ribuan tahun ya berusaha dengan kekuatan sendiri untuk menyelamatkan diri, berusaha untuk menyenangkan Tuhan, tetapi manusia tidak ada sukacita, tidak mendapatkan betul-betul kabar sukacita. Hanya di dalam Yesus kita mendapatkan kabar sukacita, dan teristimewa kita memiliki Juru Selamat. Ya, Pendeta Gilbert pernah mengatakan, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi Juru Selamat hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Nah, saya memperhatikan di dalam kata yang dipakai untuk Juru Selamat dalam bahasa asli, bahasa Yunani adalah sotare. Sotare itu bukan sekedar Juru Selamat, tapi pemelihara. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita akan dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apapun masalahmu, datanglah kepada Tuhan. Terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan memiliki sukacita Natal. Bahkan engkau akan memiliki sukacita seumur hidupmu. Engkau akan menjadi orang yang paling bahagia, menikmati kehidupan ini. Dan teristimewa kalau Tuhan memanggil kita. Kita punya kepastian keselamatan. Karena kita punya Juru Selamat yang sungguh-sungguh sudah datang. Rela. Ya, Allah yang penuh dengan kemuliaan rela menjadi manusia, menjelma menjadi manusia, dan waktu Dia menjadi manusia, Dia memberikan kabar kesukaan kepada kita, bahkan Dia menyelamatkan kita dengan rela mati di atas kayu salib. Nah, kita memiliki Juru Selamat yang bukan biasa, yang bukan semoga, tetapi inilah Juru Selamat yang pasti. Kenapa? Karena Dia berjanji kita akan pergi ke surga. Karena Dia datang dari surga. Dan janjinya adalah kepastian. Ya, karena Dia ada dari surga, datang ke bumi. Dan Dia kembali ke surga, menyiapkan tempat bagi kita. Dan kalau kita mati, kita akan pergi ke surga. Karena Dia yang menjamin, Dia yang memiliki surga. Kita memiliki kepastian, keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, buka hatimu. Terima Yesus. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, agar engkau memiliki kepastian keselamatan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Yesus akan memelihara engkau dan memberkati engkau. Sekali lagi, buka hatimu, terima Dia, supaya engkau memiliki kepastian keselamatan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Apabila Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, Bapak Ibu Saudara menekan lonceng, sehingga setiap kali saya mengupload video, Bapak Ibu Saudara bisa mendapatkan notifikasi. Dan jangan lupa memberi komentar. Dan kalau betul-betul Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, bagikan kepada banyak orang, sehingga mereka juga boleh diberkati dan boleh diselamatkan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.